Hai, perkenalkan, nama gua. Oh iya, di sini gua akan menceritakan tentang pengalaman hidup gue sendiri. Cerita ini dimulai ketika gua duduk di kelas 3 SMA. Saat itu hidup gue sangat hancur karena perceraian orang tua gua. Mereka bercerai hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan gua sebagai anak mereka. Rumah yang dulunya menjadi tempat ternyaman untuk gue sekarang malah menjadi tempat yang paling gue benci. Mungkin menurut sebagian orang rumahku adalah surgaku, tapi menurut gue rumahku nerakaku. Menjadi anak broken home adalah mimpi terburuk bagi gue. Ibu gue sibuk dengan pekerjaannya dan suami barunya, sedangkan ayah gue sibuk mengurusi bisnisnya dan istri barunya. Dan sekarang gue menjadi anak yang terbiarkan. Gak ada yang pedulin gue. Bahkan buat sekedar menanyakan kabar gue pun mereka tidak sama sekali. Sampai akhirnya gue muak dengan kehidupan gue, dan gue mencoba untuk mencari kesenangan di luar sana. Saat itu yang ada di pikiran gue, gimana caranya orang tua gue bisa merhatiin gue lagi kayak dulu. Sampai pada suatu hari rasanya gue mumet di rumah. Akhirnya gue memutuskan untuk mengajak keluar temen gue yang bernama Amasa. Mak, lu lagi sibuk gak? Bete nih gue di rumah, keluar yuk. Kagak sih, cuman gue lagi mager aja ini. Kenapa mak? Ayo kita keluar. Kagak kasihan apa lu sama gua? Emangnya mau kemana lu? Kemana ke yuk? Kalau nggak ke kafe, kita ngopi-ngopi aja. Ya udah, gue siap-siap dulu ya. Lu kesini aja jemput. Ya udah, gue TW ya. Oyah pun pergi menjemput Amasa. Sesampainya di rumah Amasa, mereka langsung pergi menuju sebuah kafe untuk ngopi-ngopi cantik. Mumet gue di rumah mak, males. Apalagi kalau ada bapak tiri gue. Mak gue sampai kagak keluar dari kamar. Lah, emang ngapa? Namanya juga nganten baru. Ya males aja gue mak. Sekarang gue kagak dipeduliin. Orang tua gue sibuk sama keluarga baru, mereka masing-masing. Pokoknya gue benci banget dah sama emak tiri gue dan bapak tiri gue. Kagak boleh begitu lu, Oy. Mau bagaimana juga, mereka sekarang udah jadi orang tua lu. Lu kagak tahu sih rasanya jadi gue. Mak, gue boleh nginep gak di rumah lu? Ya udah boleh, tapi paling entar rame, soalnya mau ada temennya abang gua main. Yaelah, kagak apa-apa. Ya udah, ayo balik. Oyah dan Amasa pun pergi ke rumah Amasa. Sesampainya di sana, mereka pun langsung masuk ke rumah. Dan benar saja, di rumah Amasa ada teman kakaknya Amasa. Mereka berdua digodain sama teman kakaknya Amasa yang bernama Usup dan Asep. Malam itu, mereka bergabung dan kongko bersama, dan si Usup mencoba mendekati si Oyah. Sampai pada akhirnya, setelah kejadian malam itu, Oyah dan Usup mulai dekat dan mereka pun resmi berpacaran. Sejak saat itu, mereka berdua sering jalan bareng, nonton bareng, dan si Oyah pun sering tidak pulang karena menginap di rumah si Usup. Sampai pada akhirnya, mereka pun melakukan kucrut-kucrut malam itu. Bahkan, sejak malam itu, mereka jadi sering melakukannya. Dan akibat hal itu, si Oyah pun mengandung anaknya si Usup. Sup, aku hamil. Ya, terus mesti gimana dong? Aku belum siap punya anak, Sup. Kalau kamu belum siap punya anak, terus harus diapain janin yang ada di kandunganmu itu? Pokoknya kita cari cara untuk menggugurkan janin ini. Aku gak mau masa depanku hancur. Aku gak mau cita-citaku jadi pramugari kandas begitu aja. Ya udah, kalau gitu kita ke dokter aja ya. Gila ya kamu. Kalau kita ke rumah sakit, ya ada kita ditanya-tanya tentang hubungan kita. Kita udah nikah apa belum? Terus sekarang mesti bagaimana? Lah, kok kamu nanya aku sih, Sup? Kamu cari jalan keluarnya dong. Jangan cuma bisa bikinnya doang. Lagian sih kamu nggak bisa nahan banget kan, kata aku juga apa? Pakai balon aja. Ya udah. Nanti aku coba pikirin cari jalan keluarnya ya. Ya udah iya. Di keesokan harinya, si Usup bertemu dengan wanita seksoy. Sup, nih pesanan kamu. Gimana? Bagus gak barangnya, Mam? Udah, tenang aja. Khusus buat kamu, aku siapin barang nomor 1. Oke, Mam. Ntar aku transfer ya uangnya. Iya, nyantai aja, Sup. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya kalau kamu dapet barang ini dari aku. Oke, Mam, aman. Ya udah, aku pamit dulu ya, Mam. Dadah. Lalu si Usup pun pergi ke rumah gua. Kebetulan saat itu rumah gue lagi kosong karena emak dan bapak tiri gue lagi pada pergi bulan madu. Woi, buka pintunya. Iya bentar, Sup. Aku masuk aja ya, biar aman.
Gimana? Kamu udah nemuin belum caranya buat gugurin janin ini? Udah dong, ini aku bawa obat. Nanti kamu minum aja ya obatnya. Ntar juga janinnya bakal keluar sendiri kok. Kamu dapet obat itu dari mana? Kamu yakin itu aman buat aku? Gak bakal bikin aku mati kan? Udah, tenang aja. Itu aman kok buat kamu. Percaya deh sama aku. Yaudah, aku minum dulu obatnya ya. Gua pun langsung meminum obat itu. 1 jam kemudian, gua masuk ke kamar mandi sambil menahan kesakitan. Aduh, sakit. Sup, sakit. Gimana, udah keluar janinnya? Udah, Sup, tapi sakit banget. Ya udah, tenang aja. Jangan sampai ada yang tahu ya. Sini janinnya aku bawa biar langsung aku kuburin. Ini Sup, cepet kamu bawa. Kuburin di tempat yang aman biar gak ada yang tahu. Aduh, akhirnya kelar juga nguburin janin ini. Mudah-mudahan gak ada yang lihat sih. Gimana Sup? Kamu udah kuburin janin itu? Udah kok, aman pokoknya. Ya udah, pokoknya jangan sampai ada yang tahu ya. Cukup kita berdua aja. Ya udah, aku pulang dulu ya. Kamu istirahat, Gih. Iya sayang. Si Usup pun pulang. Lalu gua pun tertidur dengan nyenyak. Akan tetapi pada jam 1 malam gua pun terbangun karena gua mendengar suara bayi menangis. Bayi siapa tuh ya? Tengah malam begini, kok nangis? Apa karena gua kecapean ya? Jadi halu kayak gini? Bodo amat lah, gue lanjut tidur aja. Malam itu pun berlalu begitu saja. Di keesokan harinya, gue melakukan kegiatannya seperti biasa. Gue pergi ke sekolah dan tetap nongki cantik bersama si Amasa. Setelah puas bermain, gue pun langsung pulang ke rumah. Pada saat gue merebahkan badan dan mencoba untuk tidur, tiba-tiba gue mendengar suara bayi yang memanggil mama. Anjir, itu malam-malam suara bayi siapa ya? Berisik banget dah. Emangnya kemana lagian? Anaknya manggil-manggil juga. Apa nggak diurusin ya? Ganggu banget sumpah ini. Gue tanya aja deh sama ibu. Bu, ini tetangga ada yang punya bayi bukan sih? Kayaknya sih nggak ada. Emang kenapa kamu nanya begitu? Itu Bu, dari kemarin malam tiap kali aku mau tidur berisik banget suara bayi, sampai sakit kuping kedengerannya. Oh, itu mungkin kamu kecapean. Jadinya kamu halusinasi kali. Iya kali ya Bu, bisa jadi sih. Iya, kamu istirahat, Gih. Ibu sama ayah mau ceprut-ceprut dulu. Udah gak kuat. Gak usah nyuruh manggil ayah bisa gak sih Bu? Ayah aku tuh cuma 1, gak ada ayah lain. Oh ya? Kamu jangan lancang ya. Bodo amat Bu. Pokoknya sampai kapanpun aku gak bakal mau nganggep dia ayah. Dia itu cuma duri di rumah ini. Kurang ajar kamu ya. Siapa yang ngajarin kamu begitu? Gua pun langsung masuk ke kamar dengan rasa emosi. Sesampainya di kamar, gue langsung rebahan sambil menangis. Kenapa ya? Hidup gue sekarang jadi hancur kayak gini. Anda, ibu dan ayah gak cerai, mungkin semuanya gak bakalan seburuk ini. Ya udah, tapi mau digimanain lagi? Daripada gue meratapi nasib, lebih baik gue tidur dah. Gue pun tertidur dengan nyenyak. Akan tetapi pada jam 11 malam gue terbangun karena mendengar suara tangisan bayi lagi. Karena merasa penasaran, gue akhirnya memutuskan untuk mencari sumber suara bayi itu. Dan pas gue lihat ke kamar mandi, ada hantu bayi yang terus menangis dan memanggil mama, mama. Gue pun berteriak histeris sampai jatuh pingsan. Di keesokan harinya gue pun terbangun di kamar mandi dan gue langsung menelpon si Usup untuk menceritakan semua yang gue alami selama ini. Halo Sup, aku takut, tolongin. Halo? Loh, kok kamu nangis? Kenapa? Aku takut banget. Kamu bisa kesini sekarang gak? Ya udah, kamu tenang dulu ya. Aku langsung berangkat sekarang. Udah. Kamu kenapa nangis? Ini aku takut Sup. Iya, takut kenapa? Emang ada apa? Aku gak bisa kayak gini terus. Aku selalu dihantui sama anak kita. Hah? Dihantui? Gimana maksudnya? Jujur ya, setiap malam aku gak tenang. Aku selalu dihantui oleh suara bayi yang menangis. Dan yang paling parah, semalam aku ngelihat bayinya langsung. Dia berumuran darah, menangis memanggil mama, mama. Yang bener kamu, halu aja kali kamu itu mah. Enggak, ini enggak halu, ini nyata. Waduh, ngeri juga ya kalau gitu. Terus sekarang harus gimana dong? Aku nggak tahu.
Tapi kalau gini terus-terusan, aku bisa gila, Sup. Aku juga bingung kalau gini harus gimana. Apa mungkin kita kuburin aja bayinya dengan layak, terus kita minta maaf sama dia? Terserah, Sup. Tapi intinya aku udah gak kuat kalau dihantuin terus suara bayi. Ya udah, sekarang kita langsung kuburin bayinya dengan layak. Ya udah, Sup, ayo. Kita berdua pun pergi ke kuburan bayi kita. Sesampainya di sana, kita langsung meminta tolong kepada orang yang biasa menguburkan mayat agar dikubur dengan layak. Setelah kuburannya selesai, gue pun langsung bersimpuh di atas kuburan tersebut. Maafin ibu ya, nak. Dan seharusnya ibu ngebunuh kamu. Sekarang ibu sadar kalau kamu gak salah apa-apa. Semoga setelah ini kamu bisa tenang ya di alam sana, nak. Ibu menyesal sudah melakukan ini semua.